paparan saya tuh agak ini nih paparan ya. Gimana Pak? Anak-anak di kelas 6 sekarang tuh kayaknya pembelajaran kurang greget ya. Ada anak-anak yang pada santai-santai gitu, males-males. Kayak kurang semangat gitu. Kurang semangat. Ribetnya solusinya ya. Itu menurut Pak Opik sendiri apakah faktornya apa aja tuh menurut Pak Opik tuh kira-kira? Faktor memang apa saya terlalu membosankan kan pembelajarannya hanya serama Oh, hanya serama. gitu. Cuma misalkan buat praktek juga praktek yang sama semuanya harus praktek gitu. Iya. Gimana ya enaknya Pak? Sekarang saya tanya sama Pak Opik. Menurut Pak Opik minat sama bakat anak-anak tuh sama atau berbeda? Berbeda sih Pak. Nah, berarti kemungkinan besar ketika kita memberikan sesuatu ke anak pun juga bagusnya itu apakah harus sama atau berbeda? Ya bagusnya mah beda-bedakan. Ini senangnya ini ya, yo senang ini senang gitu tuh Pak. Nah, menurut saya yang pernah saya alamin Pak ya di kelas 4 ya belajar dari ilmu CGP itu saya bedakan Pak. Saya bedakan mulai dari prosesnya sampai penilaiannya itu saya bedakan sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Keputusan kalau misalkan saya ceramah ada yang antusias, ada yang biasa baik. Ketika yang praktek, yang antusias ada, yang ini biasa baik. Aduh. Berarti gimana tuh Pak? Terus Ya istilahnya di kami itu namanya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Harus berbeda-beda sesuai dengan sosial emosional anak lah gitu. Oh, jadi dibagi-bagi. Dibagi-bagi, dikelompokkan. Ya Pak Opi. kelompoknya berdasarkan apa aja berarti? Berdasarkan ini apa namanya kemampuan anak dan minatnya. Dari Minat sama kemampuan anak. Gitu. Berarti kalau minatnya senang di video. Ya kita kasih video. Biar yang lainnya mah minatnya misalkan praktek ya langsung praktek. Langsung praktekkan. Tapi di awalnya harus kita jelaskan dulu beberapa materinya, materi utamanya garis besarnya. Apa? Garis besarnya. Baru nanti anak-anak silakan boleh memilih mau yang mana. Hari habis ini pelajaran apa Pak Opik? Habis istirahat nih. Harus ini ya matematika. Matematika. Iya. Kalau saya izinkan, kalau diizinkan Pak Opik, boleh nggak saya ikut masuk ke kelas Pak Opik? Boleh Pak. Pengen Boleh. lihat. Mangga. Iya. Apa Pokoknya ya, gitu. mumpung ini masih ada waktu, silakan Pak Opik persiapkan alat-alatnya kira-kira yang untuk membedakan mereka, kemampuan minat bakat mereka. Nanti coba buktikan sendiri dan rasakan sendiri perbedaannya. Nanti sesuai bakat minatnya ya. Jadi nanti saya harus buat tetap pembelajaran sama nanti. Iya. Ketika menjelaskan ke anaknya yang berbeda. Yang berbeda, betul. Jadi sesuai dengan bakat kemauan ya keinginan anak. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah. Pak Opik pasti bisa memahami lah. Cuman mungkin belum pernah dicoba aja. Sekarang habis istirahat ini kebetulan saya pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau diizinkan Pak Opik saya ikut. Oke lah, bener Pengen Pak. lihat. Bener Pak. Saya nanti. Tapi tolong nanti misalkan kekurangan atau apa saya minta Siap. infonya, Pak. Baiknya gitu. Siap, Apa yang siap. mesti saya baiki. Demi kemajuan sekolah kita Pak Opik. Terima kasih. Oke. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi sudah kita berdoa bersama dan Pak Opik juga sudah mengabsen kalian. Hari ini alhamdulillah semuanya hadir. Tetap sehat semuanya. Bisa hadir di kelas ini dengan keadaan sehat. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang di pelajaran matematika di bab ke-7 ya, mengenai bangun ruang. Hari ini kita akan pelajari apa sih bangun ruang itu ya. Ya, sebelum belajar Pak Opik sudah membagi kalian tadi, membagi kelompok-kelompok berdasarkan diferensiasi, kemampuan diferensiasi kelompoknya masing-masing. Pak Opik sudah bagi. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan dan mengaktifkan kelompok-kelompok kita ya. Nah, inilah teman-teman kelompok kalian. Ya, kalian bisa buka bukunya di halaman 124. Di sana ada gambar-gambar mengenai bangun ruang, ya. Silakan kalian lihat dulu gambar-gambar bangun ruang. Kenapa sih disebut bangun ruang? Ya, kenapa disebut bangun ruang? Action. Kita dalam pembahasannya. Begitu coba kita sama-sama lihat.
bisa lihat dari videonya juga di sini mengenai penjelasan bangun ruang. Nah, untuk kelompok ini Pak Opik persilahkan kalian untuk mengamati video tersebut. Ya. Jadi nggak usah baca bukunya. Ini silakan lihat dari video yang untuk belajar ya. Ya, untuk kelompok ini apakah ada kesulitan? Kesulitan. Nah, kalau begitu coba perhatikan di sekitar kalian apakah ada bangun ruang. Perhatikan di sekitar kalian apakah ada bangun ruang di mana? Coba cari dan ambil. Coba cari dan ambil. Baji. Oh, ini dapat baji. Patan. Barangkali ada di sekitarnya bisa mengambil bangun ruang. Patan, silakan. Rizky bisa menunjukkan ada beberapa bangun ruang di kelas ini. Jika Baji sudah mendapatkan kamu. Rizky. Ada lagi Rizky. Bangun ruang, termasuk bangun ruang. Tidak. Apa itu? Itu bangun ruang diantaranya. Ini juga ya. Ini salah satu bangun ruang. Bentuk bangun ruang seperti ini. Ada ciri-cirinya. Yang itu memiliki ruang. Bangun ruang. Coba Rizky, ada beberapa gini di ruangan ini. Silakan coba ambil. Di mana ada bangun ruang? Kalau di besar kayaknya ada. Itu ruang? Bukan. Ya, anak-anakku semua sudah kalian baca, sudah kalian lihat, dan kalian sudah melihat tadi ya bentuknya. Coba dari kalian siapakah yang mau menjelaskan mengenai pelajaran tadi? Coba tangan. Iya, Sabani, Tina dan Abdi, maaf ya. Silakan Sabani terlebih dahulu. Sabani, silakan menjelaskan Sabani. Rongrong adalah bangun yang terdiri dari beberapa bidang, volume, sisi, pusat, dan bentuk. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Sabani. Kita coba dengarkan dari Tina. Tina tadi sudah melihat video ya. Lihat video. Coba Tina berdiri. Apa yang telah dipelajari Tina tadi? Setelah tadi saya melihat videonya, saya memperhatikan ada beberapa bangun ruang dari video tersebut. Yang saya lihat adalah limas, prisma, bola, tabung, balok, dan kubus. Ya, terima kasih untuk tangan untuk Tina. Terima kasih Tina. Sekarang kita lihat ke kelompok sebelah sini ya. Kita lihat ke kelompok sini. Tadi Abdi sudah ngajak. Abdi tadi sudah mengambil barang ya berbentuk bangun ruang. Apa sih bangun ruang tuh Abdi? Terdiri dari beberapa bidang dan di dalamnya juga ada ruangan. Ada ruangnya ya. Oh, ada ruangnya. Ada sisi-sisinya. Ini sisi, Iya. rusuk, dan ini rusuk dan Iya. ini sudut. Ada sudut-sudutnya. Oke, tepuk tangan untuk Abdi. Sudah ada penjelasan. Ya, setelah pembelajaran tadi, nah untuk evaluasi kita, Pak Opik akan membagikan lembar kerja untuk kalian ya. Membagikan lembar kerja untuk kalian. Ada yang semuanya mengisi ya. Nanti Pak Opik minta kalian ada yang mau mempresentasikan di depan. Tapi kalau Pak saya malu, nggak mau presentasi depan, boleh. Kalian bisa presentasikan lewat video nanti ya, kirimkan japri ke Pak Opik lewat video. Nah, ini lembar kerjanya Pak Opik akan bagikan. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, baik. Ya, kalian sudah memahami mengenai bangun ruang, sangat bagus sekali. Ya, memang betul sekali bangun ruang itu adalah bangun di mana tersusun atas beberapa bidang dan di dalamnya memiliki lembar kerja yang telah Pak Opik berikan tadi. Kalian bisa presentasikan nanti di pelajaran matematika selanjutnya ya, di lusa yang akan datang. Bisa presentasikan langsung di depan, bisa juga kalian presentasikan melalui video, atau bisa juga melalui
Canva ya, kalian pernah poster maker ya, pernah membuat poster maker. Kemarin di pelajaran membuat poster itu bisa juga kalian tuangkan dalam poster maker nanti di sana ya. Jadi Pak Opik berikan kebebasan kalian untuk menyampaikan presentasinya. Nah, Pak Opik cukupkan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengajar di kelas ya, saya perhatikan, saya simpulkan tadi luar biasa. Kemudian Pak Opik gimana ininya apa namanya ketika mengajar itu menurut Pak Opik sesuai tidak dengan apa yang menjadi bayangan Pak Opik di RPP? Alhamdulillah Pak, terima kasih. Tadi saya rasa urutannya sudah saya laksanakan semuanya, mulai dari awal sampai akhir, sampai di penilaian. Itu cukup urut runtut ya Pak. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, namun ada beberapa kendala, mungkin ya ada beberapa kendala, nanti disampaikan kendalanya, tapi dilihat dari hasilnya itu lebih baik daripada yang sebelumnya, lebih baik karena ada beberapa perbedaan kebiasaan saya mengajar sebelumnya dengan yang dilakukan sekarang. Ya karena waktu itu kan waktu pra observasi kan Pak Opik ketika menunjukkan RPP itu kan ada beberapa yang kita obrolkan ya, untuk kita masukkan poin-poin diferensiasi, terutama waktu itu ya Pak Opik ya, saya suruh masukkan agar kebutuhan belajar murid itu semuanya terpenuhi. Dan tadi real kenyataannya alhamdulillah Bu Mimi itu sudah tersampaikan semua. Nah tadi Pak Opik bilang benar, tadi ada masalah, ada kendala. Yang Pak Opik temui itu masalahnya seperti apa Pak? Bisa digambarkan? Iya, tadi kan Bapak sudah lihat sendiri ya. Maksudnya ketika membagi diferensiasi, beberapa anak kan, Pak saya pengen sama teman saya sendiri. Iya. Apalagi si itu yang besar. Oh Pak saya pengennya sama ini, kenapa Pak saya harus dengan si ini? Saya tahu pengen ini. Nah, itu kan kendalanya di sana ketika membagi diferensiasinya di situ. Kendala kitanya di situ. Tapi ya namanya kita ya sebisa-bisa kita gitu, bagaimana menyampaikan ke anak lebih baik ayo kita buat grupnya sesuai dengan apa yang ini. Tapi kan itu sebenarnya apa ya, kita sudah tidak apa namanya, sudah melanggar lah intinya, melanggar maksudnya kemauan siswa kita tahan gitu, kita sesuaikan dengan diferensiasi kita dengan kemampuan mereka masing-masing kan. Nah kendalanya di situ aja mungkin Pak, kendalanya ketika pembagian diferensiasi itu Bagian kelompok kelompoknya. Bagian kelompok ya, memang tadi saya juga temukan tuh kayak Pak Yuro itu ya pengennya kan sama teman akrabnya tuh ya Nabil tuh ya, memang dari kelas 4 Bu, kelas 4 nya sama saya, kelas 6 sama Pak Opik, emang nggak mau dilepas itu mereka berdua tuh, kayak Upin sama Ipin nggak mau lepas. Nah terus Pak Opik sendiri kalau misalkan saya tanya apa yang bisa Pak Opik lakukan yang real gitu untuk supaya lebih apa namanya ketika menghadapi masalah tersebut tuh supaya lebih terselesaikan tuh, yang Pak Opik laksanakan tuh apa? Ya tadi yang dilakukan membujuk siswa, siswanya ayo bujuk gimana agar biar berbaur lah intinya, jadi diberi pengertian bahwasanya ayo kita tuh jangan sampai kita berteman dengan satu itu saja, semuanya itu adalah teman kita. Nah, walaupun itu teman baru, kelompok baru, nah itu adalah teman kita satu kelas, jadi ada itu bimbingan ke sana, jadi tidak membeda-bedakan, intinya tidak membeda-bedakan saya pengennya sama ini aja, kita bisa sama yang lain juga kan bisa, itu juga sama teman kita, seperti itu, jadi diberi ininya. Nah pada saat pembelajaran itu kan tentang menghitung luas permukaan bangun ruangnya Pak Opik ya, itu Pak Opik lihat sendiri apakah anak-anak setelah tadi itu ya pembagian kelompoknya itu sesuai dengan apa yang Pak Opik harapkan gitu, apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan apa yang Pak Opik inginkan, ekspektasikan gitu? Jadi alhamdulillah kendalanya memang hanya pada pembagiannya saja, yang ketika sudah terbentuk kelompoknya
dan dibuat kriteria penilaian yang berbeda ya, jadi hasilnya ya sangat memuaskan kan sesuai dengan bobotnya siswa-siswa tersebut, sesuai dengan bobotnya siswa tersebut. Dan misalkan kelompok ini misalkan ini nih rata-rata 90 ke atas gitu nilainya misalkan, atau rata-rata ini menengah ini ke bawah kan, itu sudah dipersiapkan berbagai kriterianya. Jadi setelah di kriterianya berbeda ya ternyata hasilnya ya semuanya memuaskan karena sudah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, berarti kalau boleh saya simpulkan nih Pak Opik, kalau kita idealkan nih skalanya nih, saya bertanya skala nih, taruhlah dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, yang Pak Opik lakukan tuh pembelajaran tuh respon anak tuh kira-kira ada di angka berapa gitu? Sekarang ini ya? Iya, yang tadi itu. Yang terakhir, yang tadi barusan nih yang saya lihat tuh. Nah, kalau dari skala itu sudah saya rasa udah skala 9 Pak. 9. Berarti Nah, sudah jadi hampir sempurna ya. sempurna Ya. karena memang ya anak-anak udah sesuai dengan kriteria hasil belajarnya masing-masing kan, kriteria hasil belajarnya masing-masing sudah memuaskan lah intinya, karena memang kita membedakan nanti diferensiasi itu jadi semuanya sudah memuaskan, tidak ada nilai yang kecil lah intinya, nilai yang kecil. Anak sudah dapat memenuhi semua kriterianya karena kriteria yang berbeda itu. Nah, kemudian yang tadi saya tangkap, menurut Pak Opik sendiri apakah dengan skala itu tuh sudah maksimal atau Pak Opik masih ada yang harus mau dikembangkan lagi? Nah, sebenarnya ingin pengembangan pasti harus ada, Pasti harus ada pengembangan, harus pasti ada. Kita tidak boleh puas dengan hasil segitu. Memang harus ada pengembangan. Ya intinya pengembangan selain dari tadi diferensiasi membedakan, juga pengen mengembangkan siswa ini bisa ikut serta semuanya aktif Ya. Bagaimana merespon pembelajaran, semuanya merespon. Karena kan ada tipikal siswa berbeda-beda kan, ada yang visual dan lain sebagainya. Jadi saya ingin punya pembagian lagi agar mereka itu bisa menyampaikan juga, dapat ikut serta aktif. Jadi anak-anak yang misalkan maaf di bawah rata-rata biasanya kan dia suka malu-malu, nggak mau berinteraksi atau nggak mau menyampaikan di depan. Jadi bagaimana caranya agar siswa yang dikategorikan rendah itu bisa ikut serta untuk menyampaikan gitu. Mungkin istilahnya di kita diferensiasi produk Pak ya. Betul. Jadi produknya berbeda-beda. Iya. Kalau tadi kan Pak Opik kan diferensiasi Dalam kebutuhan belajar ya. Berarti yang mau ditingkatkan lagi diferensiasi produknya ya. Berarti bisa dicontohkan nggak Pak? Misalkan apa produknya gitu loh yang lebih real, lebih jelas gitu apa itu? Iya, kalau misalkan yang anak-anak aktif, nah kita bisa langsung dia minta untuk presentasi ke depan, menjelaskan di depan. Ada lagi misalkan yang malu-malu, ya bisa saya beri pilihan, misalkan dia pengennya apa, misalkan dia suka action hanya di depan kamera video, nah, dia juga bisa silakan kamu presentasikan di video di rumah, atau nanti hasilnya bisa sampaikan ke bapak atau bisa japri atau dia bisa upload ke YouTube atau sebagainya, dia bisa menyampaikan lewat videonya, walaupun maksudnya tetap sama menyampaikan, karena ketika dia di kelas tidak berani, barangkali dia berani di rumah gitu, bisa dia uploadkan kan, sama dia bisa menyampaikan juga intinya Mas sama ya menyampaikan, tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu ya, tapi tempatnya berbeda dan kebutuhan juga berbeda. Luar biasa nih Bu. Kita lihat nih. Nah, terus perasaan Pak Opik nih gimana nih setelah kita melalui dari pra observasi, kemudian tadi saya mampir ke kelas gitu ya untuk ya mengobservasi, kemudian sekarang sampai di titik terakhir yaitu pasca observasi, perasaan Pak sendiri gimana? Ya, alhamdulillah perasaan saya sebenarnya senang sekali ya, karena ilmu baru, pengembangan baru memang selalu berkembang di dalam bidang dunia pendidikan ini, sangat berkembang. Bagaimana pendidikan ini membuat siswa itu nggak merasa takut, dia pengen selalu belajar gitu. Jadi dengan adanya diferensiasi itu memang sangat perlu tuh untuk membedakan, karena setiap individu itu pasti berbeda, Kan saya sangat senang sekali welcome, ini memang strategi baru yang harus diterapkan.
Nah berarti terakhir nih Pak Opik, komitmen Pak Opik nih untuk menjaga, ini kan menurut Pak Opik udah bagus nih. Nah komitmen Pak Opik nih ke depan nih seperti apa dengan pembelajaran yang seperti ini? Iya. Komitmen saya untuk pribadi ya berarti saya akan melaksanakan dalam pembelajaran keseharian, dan untuk orang lain jika diperlukan, nah bukan diperlukan ya, seharusnya saya juga harus memberikan pemahaman yang sama kepada guru-guru lain. Pengimbasan ya, seperti yang saya lakukan ini. Betul. Ya. Luar biasa. Begitu Bu Heni yang tadi saya sudah lihat sendiri, menurut Bu Heni sendiri gimana? Kalau saya mendengar tadi coachingnya Pak ya, alhamdulillah seperti ada progres yang lebih baik. Sejujurnya saya berharap dengan dilakukannya coaching bersama di sini ya, sehingga apa ya, akan muncul motivasi Bapak lagi untuk lebih baik lagi untuk siswa selama pengajaran di kelas, begitu Pak dari saya. Terima kasih Pak Opik, terima kasih dan selamat. Sama-sama. Semoga dilanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya. Luar biasa. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tadi ditekan itu.